Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu dongeng. Bahasan kita hari ini yaitu yang pertama, unsur intrinsik dongeng. Yang kedua, jenis-jenis dongeng. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng terdiri dari 1. Tema. Tema merupakan ide pokok dari cerita dan merupakan patokan untuk membangun suatu cerita. Yang kedua, alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab, akibat, ataupun besarnya urutan waktu. Yang ketiga, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang atau karakter dalam sebuah cerita dongeng. Sedangkan penokohan merupakan proses penampilan tokoh dengan pemberian watak dan sifat. Contoh dari watak adalah keras kepala, tinggi hati, periang, penyabar, pemaaf, rendah hati, dan masih banyak lagi. Ibu guru lanjutkan ya. Yang keempat, latar. Latar merupakan salah satu unsur pembentuk cerita, menunjukkan di mana dan kapan rangkaian-rangkaian cerita itu terjadi. Contoh, latar tempat, di rumah Edo, di hutan, di halaman rumah, dan masih banyak lagi. Kalau latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, petang, dan masih banyak lagi. Dan kalau latar suasana, ada yang menyenangkan, mencekam, sunyi, menegangkan, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Kelima ini adalah unsur intrinsik dongeng. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mite. Merupakan bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal gaib. Contohnya, cerita tentang Nyai Loro Kidul. Yang kedua, sage. Merupakan cerita dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, atau kesaktian. Contohnya, kisah Jaka Tingkir, kesaktian Patih Gajah Mada, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Contoh ceritanya adalah kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu legenda. Legenda merupakan bentuk dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda ataupun tempat.
Contohnya, dongeng asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Yang selanjutnya yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat komedi serta dapat membangkitkan tawa. Contohnya adalah cerita Pak Belalang. Lalu juga ada cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan merupakan bentuk dongeng yang mengandung kiasan, nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Contohnya yaitu seorang haji pelit, lalu Malin Kundang dari Sumatera, dan yang terakhir adalah cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara ini merupakan bentuk cerita yang bertujuan untuk menghibur para tamu dalam suatu perjamuan. Contoh ceritanya yaitu cerita perang Baratayuda dan cerita wayang Rama dan Sinta. Hari ini kita sudah belajar unsur intrinsik dongeng dan jenis-jenis dongeng. Jangan lupa untuk dibaca lagi materi yang sudah Bapak atau Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.